wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Putri Caturintias, mahasiswi dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi akuntansi UKM. Aplikasi akuntansi UKM ini memiliki pengertian sebagai berikut. Aplikasi akuntansi UKM adalah suatu sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan untuk usaha mikro kecil dan menengah, serta untuk pengelolaan keuangan sehari-hari. Kegunaan dari aplikasi UKM ini, akuntansi UKM ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan standar pengelolaan sistem informasi keuangan perusahaan dalam pencatatan keuangan yang tersistem dengan baik dan benar agar dapat meminimalisir resiko kebangkrutan dalam suatu perusahaan tersebut. Aplikasi akuntansi UKM ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, kita dapat mengetahui kerugian atau keuntungan yang kita dapatkan selama menjalankan usaha tersebut. Kedua, bisa sebagai alat perencana atau pengambil keputusan untuk kedepannya dalam suatu usaha yang sudah berjalan cukup lama. Yang ketiga, kita dapat mengetahui posisi keuangan kita. Kita dapat mengetahui berapa aset yang kita punya, berapa hutang yang harus kita bayar, berapa kas yang kita miliki, itu kita dapat mengetahuinya dengan jelas. Oke, selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi akuntansi UKM. Oke, selanjutnya kita terlebih dahulu download aplikasi akuntansi UKM pada Play Store. Karena berhubung di sini saya sudah mendownload aplikasinya, maka saya tinggal klik buka. Oke, di sini jika ingin melihat ada apa saja sih fiturnya pada akuntansi UKM, kita klik garis 3 yang bagian atas. Nah, di sini akan muncul fitur-fitur yang ada pada aplikasi akuntansi UKM. Terdapat jurnal, laporan, pengaturan, kalkulator, bantuan, tentang, dan donasi. Untuk mencatat transaksi, kita klik jurnal. Di sini saya akan menggunakan periode bulan November tahun 2020. Oke, saya akan membuat contoh kas masuk atas pendapatan jasa fotokopi. Pertama, kita klik tanda plus bagian kanan atas, kemudian akan muncul transaksi baru. Kemudian kita pilih pemasukan, diterima dari kita pilih pendapatan, simpan ke kas. Jangan lupa untuk mengubah tanggal transaksinya. Keterangannya adalah di sini saya menuliskan pendapatan fotokopi jilid dan laminating dengan nominal 63.500. Kita klik simpan. Untuk contoh yang kedua itu pengeluaran kas, kita klik tombol plus pada bagian kanan atas. Di sini kita pilih pengeluaran diterima dari kas karena saya di sini mau membayar gaji karyawan. Di sini usaha fotokopinya, jadi kita pilih biaya gaji karyawan dengan keterangan biaya gaji karyawan dengan nominal 550.000. Kita klik simpan. Di sini saya tanggal transaksinya disamakan tanggal 30 November 2020. Kita klik simpan. Oke, untuk contoh yang kedua, pencatatan utang usaha, saya akan menggunakan cara pencatatan transaksi yang kedua dengan menggunakan pada bagian kanan atas yang kotak yang terdapat garis 2 ada tanda plus kecilnya, kita akan menggunakan itu. Kita klik. Nah, di sini nama transaksi kita akan menamai pembelian perlengkapan fotokopi
dibayar sebagian pada toko famili Oke, untuk debitnya kita isi dengan perlengkapan dengan nominal 1 juta. Pada kredit kita isi utang usaha dengan nominal 400.000. Untuk menambahkan pencatatan transaksi, kita klik tanda plus pada bagian kanan atas. Kemudian di sini kita pilih kas karena sudah membayar sebagian dengan nilai 600.000. Lalu kita jangan lupa untuk mengubah tanggal transaksinya. Oke. Kita klik OK, kemudian jika sudah semuanya kita klik simpan. Untuk contoh selanjutnya itu piutang usaha. Kita gunakan cara yang sama dengan pencatatan utang usaha. Kita namakan transaksinya pesanan selesai belum dibayar. Pesanan fotokopi dibayar. Bank Surya. Oke, untuk debitnya kita pilih piutang. Piutang usaha dengan nominal 50.000. Pada bagian kreditnya kita isi dengan pendapatan jasa. Nah, kita tulis dengan nominal 50.000. Oke, jangan lupa untuk ubah tanggal transaksinya. Oke, kita klik OK, lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya, jika kita ingin melihat rekapitulasi jurnal, kita ingin melihat buku besarnya, neraca, laba rugi, neraca saldonya, kita klik pada bagian garis 3 bagian atas, kemudian kita klik laporan. Di sini akan muncul jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca, periode, utang, piutang, ekspor Excel, SPT, PPH, OP. Untuk melihat rekapitulasi jurnal, kita klik jurnal. Kita ubah bulan November tahun 2020. Di sini akan muncul jurnal keseluruhan transaksi yang telah kita catat pada awal. Oke, kemudian untuk mengecek buku besar juga sama. Kita klik buku besar. Nah, di sini kita klik akun yang ingin kita cek nominalnya. Misalkan di sini saya ingin mengecek kas. Lalu kita pilih kas, kemudian kita klik OK. Kita ubah bulan dan tahunnya. Maka di sini akan muncul secara otomatis. Sudah pada bagiannya masing-masing. Untuk contoh selanjutnya pada buku besar, jika kita ingin melihat perlengkapan juga sama. Kita klik perlengkapan, kita klik OK, maka akan muncul. Jangan lupa untuk mengubah bulan dan tahunnya. Ini contoh perlengkapannya, juga sudah secara otomatis sudah ada. Kemudian jika kita ingin mengecek neraca saldo, kita klik
neraca saldo, kita ubah bulan dan tahunnya, kemudian akan muncul proses neraca saldonya secara otomatis. Kemudian jika ingin kita melihat laporan laba rugi, kita klik laba rugi, kita ubah bulan dan tahunnya. Maka juga sama, sudah tertera secara otomatis laporan laba rugi yang kita lihat di sini. Laba atau rugi pada usaha fotokopi ini mendapatkan 136.800. Untuk mengecek aset kita yang kita miliki, kita klik neraca, kemudian di sini kita ubah bulan dan tahun. Nah, di sini jika ada pada neraca, jika ada nominal yang berwarna merah, itu artinya tidak balance atau ada pencatatan laporan yang salah. Karena di sini semuanya hasilnya tidak ada nominal yang berwarna merah, maka artinya balance dan tidak ada masalah pada pencatatan laporan keuangannya. Oke, kemudian selanjutnya untuk bisa melihat periode di sini saya memakai klik periode dulu. Kemudian kita ubah tanggalnya, tanggal 1 November 2020 sampai 30 November 2020. Kita klik OK, kemudian di sini akan muncul semua akun-akun yang kita miliki. Untuk melihat data utang, kita klik utang, kita ubah tahunnya, dan di sini jika di sini kan pembelian perlengkapan fotokopi dibayar sebagian. Nah, ketika si pemilik usaha ingin melunasi atau sudah melunasi dan ingin menghilangkan tulisan ini atau biar ada keterangan lunas, kita klik, kemudian kita pilih nominalnya 400.000. Kita ganti pembayaran, bayar perlengkapan pada fotokopi pada toko ATK Family. Kita klik. Jangan lupa atur tanggalnya. Sini Oke, kita simpan. Maka akan ada pemberitahuan. Di sini ada tulisan tertera lunas. Selanjutnya untuk piutang, kita klik piutang. Caranya sama. Kita ubah tahunnya dulu. Di sini contohnya yang tanggal ini 30 November. Pesanan fotokopi selesai belum dibayar pada Bank Surya Yuda. Di sini mau membayarkan hutangnya yang dengan nominal 50.000. Di sini dibayar pesanan. Nah, kemudian pilih tanggalnya. Kita klik, dan kita klik simpan. Maka akan tertera tulisan lunas. Selanjutnya, jika ingin mengeprint data kita dengan format Excel, kita klik export Excel. Kita tentukan bulannya dan tahunnya dan bulan. Kita klik OK.
kemudian akan diproses, lalu akan secara otomatis tersimpan pada file manager HP masing-masing. Untuk SPTPP-HOP juga sama, kita klik, kemudian kita ubah, kita oke, maka akan secara otomatis tersimpan pada file manager pada HP masing-masing. Jika kita ingin mengecek pengaturan, kita klik pada bagian kiri yang garis 3, kita klik lagi pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan perusahaan. Oh ya, tampilan ini sebenarnya ada juga pada bagian awal setelah kita selesai mendownload aplikasi, kita dibuka, lalu pertama kita mengisi data pengaturan perusahaan. Kita isi nama, alamat, telepon, dan email. Kemudian diklik simpan. Di sini juga ada pengaturan modal awal. Di sini ada pengaturan kode rekening. Pengaturan kode rekening ini akun-akun apa saja yang akan kita gunakan dalam usaha kita. Kita bisa mengaturnya sendiri. Kemudian ada pengingat di sini. Di sini jika ingin membuat pengingat, kita klik tambah. Kemudian kita tulis contohnya pembayaran listrik. Pada tanggal 13 Desember 2020. Kita klik OK. Kemudian nanti ketika tanggal 14 Desember akan ada peringatan bahwa harus membayar listrik. Kemudian di sini juga ada keamanan. Jika ingin mengamankan data laporan keuangan, jika tidak ingin ada yang melihat laporan keuangan usaha yang kalian miliki, bisa dengan menggunakan keamanan ini. Di sini juga ada backup, ada restore, ada since Google Drive. Adalah Google Drive ini bisa menyinkronkan data ke Google Drive. Kemudian reset untuk menghapus semua data. Kemudian juga di sini ada kalkulator. Di sini bisa untuk membantu kita untuk menghitung tanpa harus keluar dari aplikasinya. Kemudian juga ada bantuan di sini. Nah, bantuan ini untuk memadu di sini ada panduan berupa akun-akun yang tertera dalam aplikasi ini. Di sini sudah ditentukan warna-warnanya. Jika pemasukan warna Tosca, pengeluaran ini warna hitam, utang warna merah, dan sebagainya. Dapat dilihat di layar ya. Kemudian ada tentang, di sini tentang itu kayak tentang gambaran akuntansinya, akuntansi UKM. Kemudian, nah di sini ada donasi juga. Apabila kita ingin berdonasi, kita tinggal klik di sini, tinggal pilih saja yang mana yang mau kita donasikan dengan senilai misalkan 3.000, kita klik yang 3.000. Oke. Sudah semua saya bahas yang ada pada fitur. Oh ya, jika kalian memiliki lebih dari satu usaha, bisa dalam aplikasi ini bisa ada beberapa usaha yang jika kalian lebih dari satu, dengan cara kita mengeklik tanda yang lingkar yang ada bulu angsanya, kita klik. Nah, di sini itu kita bisa menambah. Contohnya toko baju ya, toko baju keluarga. Alamatnya Penusupan. Teleponnya, emailnya kita isi. Nah, kita klik simpan. Maka akan muncul toko baju keluarga. Jika kita ingin melihat fotokopi juga kita klik fotokopi serbaguna, klik OK, maka akan muncul laporan keuangan pada fotokopi serbaguna. Oke, sekian langkah-langkah yang
saya bahas semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu para usaha-usaha untuk melakukan pencatatan menggunakan penyusunan menggunakan aplikasi akuntansi UKM ini. Oke, demikian pembahasan tentang cara penggunaan aplikasi akuntansi UKM yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.